Jadi orang yang malam-malam itu termasuk orang yang lelap, tapi kita menjadi orang yang malam-malam itu termasuk orang yang qiyam, orang yang berdiri. Makanya tarawih itu bukan soal berapa rakaat, tetapi soal kesungguhan kita dalam melakukan ibadah malam. Kita boleh melakukannya 2 rakaat, tetapi 1 rakaat. Allah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang pada malam-malam Ramadan mendirikan sholat sunnah dengan iman dan sungguh-sungguh mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapuskan semua dosa-dosanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengajak kita untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan satu jenis ibadah yang sangat istimewa. Apa itu? Qiyamul Ramadan. Bahasa lainnya Qiyamul Lail. Bahasa lainnya Sholatut Tarawih. Karena sholat ini memiliki banyak nama. Kadang orang nyebutnya dengan istilah tarawih dan itu yang paling populer di Indonesia. Tapi di Arab orang menyebutnya dengan istilah Qiyamul Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Atau bisa juga disebut dengan sholat Qiyamul Lail, mendirikan ibadah-ibadah di malam hari. Apapun namanya, tapi sama, yaitu sholat pada malam-malam Ramadan. Bisa disebut tarawih, bisa disebut tahajud, bisa disebut Qiyamul Ramadan, bisa disebut Qiyamul Lail. Yang jelas Nabi mengatakan, siapa yang pada malam-malam Ramadan dia mendirikan sholat-sholat malam dengan iman dan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Ini ajakan Nabi kepada kita, teman-teman. Seolah-olah Nabi bilang, ya fulan, yuk taraweh. Wahai fulan, yuk taraweh. Mumpung nih malam-malam Ramadan. Kenapa? Taraweh pada malam Ramadan itu keren banget. Mengisi malam Ramadan dengan taraweh itu adalah aktivitas yang paling istimewa. Keren banget. Kenapa? Karena siapapun yang mendirikan sholat malam di malam-malam Ramadan dengan taraweh, maka dia akan menjadi orang yang satu, diampuni seluruh dosa-dosanya. 2, walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min layalir Ramadan, kata ulama. Karena diambil dari hadis Nabi, Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada setiap malam di antara malam-malam Ramadan. Ini yang paling keren. Makanya saya bilang di awal, Nabi ngajak kita untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah salat tarawih itu bukan tanpa alasan. Apa sih yang paling istimewa? Salah satunya adalah kita berharap pada satu malam di antara malam-malam yang kita tarawih itu, kita termasuk di antara orang yang mutaqa'um minan nar, orang yang terbebas dari api neraka. Setiap malam Allah itu mengumumkan, Allah nge-broadcast, dan yang tahu itu dan mendengar itu hanyalah para malaikat. Kita nggak dengar dan kita nggak tahu, tapi kita bisa berharap. Allah membroadcast nama-nama yang pada malam ini dibebaskan dari api neraka. Malam ini ada 1000 hamba Allah terbebas dari api neraka, kata Allah. 1 fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Setiap malam. Apa syaratnya supaya kita bisa termasuk orang yang masuk list dijamin terbebas dari api neraka? Syaratnya kita nggak boleh jadi orang yang malam-malam itu termasuk orang yang lelap. Tapi kita menjadi orang yang malam-malam itu termasuk orang yang qiyam, orang yang berdiri. Makanya tarawih itu bukan soal berapa rakaat, tetapi soal kesungguhan kita dalam melakukan ibadah malam. Kita boleh melakukannya 2 rakaat, tetapi 1 rakaatnya 5 juz. Walaupun Nabi melakukannya 8 rakaat atau 11 rakaat, tetapi 1 rakaatnya Nabi 3 juz. Kita boleh melakukannya 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, atau seperti di zaman Umar yang melakukannya 20 rakaat ditambah 3 dengan witir, karena mereka tidak sanggup membaca ayat sepanjang Nabi, tetapi mereka menambah jumlah rakaatnya. Artinya bukan soal rakaatnya. Kita hargai saudara kita yang sholatnya 20 plus 3. Kita hargai saudara kita yang sholatnya 8 plus 3. Yang paling penting adalah kita tunjukkan pada malam-malam Ramadan, kita bukan orang yang banyak tidur, tetapi banyak berdiri dan membaca Al-Quran. Sehingga di antara sekian malam itu, ada 1 malam yang nama kita disebut oleh Allah, mutaqa'um minan nar, termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Terus gimana dengan kondisi kita yang sekarang mungkin lagi social distancing, sehingga kita nggak bisa ke masjid, tarawih di rumah.
tarawih bareng dengan keluarga. Bapaknya jadi imam, atau anak laki-laki yang baru pulang dari pesantren jadi imam, ataupun siapa di antara laki-laki di rumah itu yang sudah balik dan bacaannya paling baik jadi imam. Kalau nggak hafal ayat yang banyak gimana Ustadz? Boleh nggak imamnya YouTube? Nggak boleh, karena ibadah sholat itu nggak boleh online. Jadi imamnya di Mekah, kitanya di Indonesia nggak boleh. Kalau sholat ibadahnya itu nggak boleh online, harus offline. Artinya kita ngerjain nggak pakai media sosial. Terus kalau misalnya baca, boleh nggak? Boleh. Kalau membaca di sholat sunnah itu boleh kita membaca Al-Quran. Boleh kita membaca Al-Quran yang ada di handphone dengan syarat dimatiin dulu datanya supaya nggak masuk WA dan yang lain-lain. Sehingga kita bisa khusyuk membaca Al-Quran. Yang penting sholatlah di malam-malam Ramadan. Balik lagi ke hadis yang pertama. Kata Nabi, Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malam-malam Ramadan melakukan ibadah sholat dengan iman dan sungguh-sungguh, Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Apa maksud dari iman dan wahtisaban? Iman artinya percaya dengan janji Allah. Ihtisaban artinya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba baca lagi deh, nanti cari di internet. Keutamaan sholat tarawih bakal muncul tuh. Banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat tentang Qiyamul Lail. Di antara ayat tentang Qiyamul Lail, Allah mengatakan, Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu di tempat yang sangat terpuji. Jadi orang yang rajin sholat malam, terutama bulan Ramadan, nanti ketika dia bangkit, dia akan dibangkitkan dan ditempatkan di tempat yang mahmuda, yang terpuji. Di mimbar cahaya, dijemput oleh malaikat dengan kendaraan-kendaraan yang istimewa. Ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu keutamaan sholat tarawih. Belum lagi nanti ayat-ayat yang lain tentang ibadah sholat malam, seperti firman Allah, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang beriman, ciri kekasih Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Malam hari sedikit sekali yang mereka pakai untuk tidur. Dan menjelang sahur mereka banyak meminta ampun kepada Allah dan menangis karena taubat. Itu ciri orang yang dicintai Allah. Masih ada lagi banyak ayat dan hadis tentang keutamaan sholat malam, apalagi di malam-malam Ramadan. Makanya kalau kita nggak bisa sholatnya full semalaman, minimal kita bagi. Ada yang kita lakukan di awal malam, yaitu habis isya kita tarawih dulu, misalnya 4 rakaat atau 8 rakaat. Kemudian nanti sisanya kita lakukan lagi ketika kita bangun tengah malam, jam 2 malam, jam 3 malam, sambung 4 rakaat berikutnya atau berapapun lah rakaatnya, baru kemudian ditutup dengan sholat witir. Itulah sholat tarawih atau itulah Qiyamul Lail yang diajarkan Nabi SAW. Waktunya bebas, mulai dari isya sampai subuh. Mau dibagi-bagi boleh, mau full boleh. Kalau kita sanggup dari isya full sampai subuh boleh. Karena Nabi terutama di 10 malam terakhir Nabi nggak tidur. Karena pengen semalaman itu beribadah. Yang jelas adalah Nabi ngajak kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan supaya Ramadan kita itu nggak sepi seperti malam-malam biasanya. Bahkan ada sedikit cerita tentang ulama di zaman para tabi'in. Mereka pengen rumah mereka itu nggak kayak kuburan. Karena kata Nabi, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya sepi aja gitu, nggak ada sholat, nggak ada tilawah. Akhirnya ulama ini membagi tugas, bikin semacam piket gitu ya. Sepanjang malam di rumah mereka itu ada yang sholat dan ada yang baca Quran. Caranya mereka kasih giliran dari isya sampai subuh. Misalnya yang pertama istrinya. Nanti waktu istrinya udah beres, istrinya tidur, suaminya yang bangun sholat. Nanti gantian dengan anaknya, gantian dengan pembantunya. Full, sehingga satu malam di rumah ulama ini selalu ada yang membaca Al-Quran dan selalu ada yang sholat malam. Sehingga rumahnya menjadi bintang yang dilihat oleh para malaikat dari langit. Seperti kita melihat bintang dari bumi. Mudah-mudahan apapun caranya, dan dengan kondisi kita sekarang yang gak bisa ke masjid karena social distancing, kita tetap bisa menghidupkan Ramadan kita malam-malamnya dengan Qiyamul Lail atau sholat tarawih. Barakallahu fikum.